Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo dulur, balik maning ning podcast Hinggono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Senang sekali saya Devi Fatihatul Asliha kembali hadir menemani Anda semua dalam pembahasan yang tentunya sangat spesial dan juga relevan bagi arah pembangunan di Banyuwangi. Sobat Radar, kita semua tahu bahwa pembangunan yang baik harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang terarah, terukur dan juga berkelanjutan. Penataan ruang bukan hanya soal mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih efisien. Nah, untuk membahas topik yang lebih dalam ini, kita sangat beruntung sekali karena telah kehadiran narasumber yang istimewa dan mumpuni di bidangnya. Telah hadir bersama saya Bapak Insinyur Bayu Hadianto STMSI, selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat datang Pak Bayu. Ya. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana agenda hari ini Bapak? Lancar? Ya lancar. Bulan hari santri. Iya betul, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita masuk ke hal-hal teknis dan kebijakan, saya ingin memberikan pertanyaan permulaan mengenai definisi dan hal-hal yang mendasar terlebih dahulu. Karena penataan ruang ini seringkali terdengar cukup berat dan teknis di telinga masyarakat umum ya Bapak. Ya. Padahal pada praktiknya penataan ruang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari penempatan fasilitas umum, kawasan permukiman hingga ruang untuk kegiatan ekonomi. Nah Pak Bayu, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penataan ruang dan apa saja lingkup fungsinya di tingkat pemerintah kabupaten. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi untuk proses pembangunan di suatu daerah, khususnya Kabupaten Banyuwangi, Ya. ini kita sudah ada peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten Banyuwangi di Perda 2 tahun 2024. Baik. Jadi di dalamnya memang mencakup pola ruang dan struktur ruang. Bagaimana nanti kita melaksanakan pembangunan, investasi, itu harus berdasarkan tata ruang yang sudah kita sepakati melalui Perda 2 tahun 2024. Jadi di dalam pola ruang memang memuncul bagaimana nanti di sana ada kawasan budidaya, ya kawasan yang bisa kita manfaatkan, dan juga kita harus ada kawasan lindung di dalamnya. Jadi tata ruang ini adalah bagian dari syarat dasar untuk investasi di Kabupaten Banyuwangi dan proses pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 13. Seperti itu. Baik. Lalu menurut Bapak, mengapa penataan ruang ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah ini? Ya. Jadi kalau nanti di saat masyarakat ingin berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi, harus dasar utamanya adalah tata ruang. Di saat mereka harus menentukan titiknya, menentukan usahanya di lokasi yang sudah kita sepakati di tata ruang, itu bisa menjadi bagian dari proses-proses perizinan lanjutannya. Baik. Itu. Kalau kita perhatikan, investasi besar biasanya tumbuh dari wilayah yang memiliki kejelasan tata ruang. Hal ini karena kejelasan tata ruang mampu memberikan kepastian hukum, arah pembangunan dan efisiensi dalam penggunaan lahan. Bagaimana hubungan antara penataan ruang dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif, efisien dan berkelanjutan di Banyuwangi, Bapak? Ya. Jadi sistem kelanjutan di Banyuwangi itu memang harus didasari hierarki tata ruang. Jadi di saat RT RW nasional, RT RW provinsi, dan juga RT RW kabupaten yang sudah ditetapkan, itu nanti selanjutnya memang harus ada rencana detail tata ruang. Di Kabupaten Banyuwangi sudah ada beberapa rencana detail tata ruang yang sudah terintegrasi OSS, yaitu ada 5, dan juga ada 1 yang masih dalam proses integrasi. Nah, dari sini semua cakupan investasi, semua cakupan perizinan itu harus mendasar pada tata ruang yang sudah ditetapkan berdasarkan hierarkinya. Seperti itu. Baik, Bapak. Lalu bagaimana penataan ruang ini dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan sosial masyarakat? Ya. Jadi yang dimaksud dengan tertib tata ruang, harapan kita setelah hierarki, perda, dan juga peraturan bupati sudah ditetapkan, masyarakat nanti juga taat dan tertib untuk berinvestasi berdasarkan tata ruang wilayah yang sudah kita sepakati. Jadi harapan kita ke depannya memang sebelum berinvestasi atau sebelum membangun di titik lokasi di Kabupaten Banyuwangi harus mendasar tata ruang, sehingga nanti terkait dengan investasi itu investasi yang sudah legal,
berdasarkan regulasi yang ada. Yang itu yang harapannya bagi kemudahan berinvestasi di Banyuwangi dengan tata ruang yang sudah bisa kita buka dan juga bisa kita berikan informasinya secara terbuka melalui OSS dan juga melalui layanan platform digital yang ada di Dinas PU. Oh, baik. Berarti penggunaan informasi digital juga sudah diterapkan ya, Bapak? Sudah seperti itu. Jadi kalau di tata ruang Kabupaten Banyuwangi bisa dicek melalui OSS. Jadi kalau RDTR-nya RDTR interaktif, kalau tata ruangnya RT/RW-nya RT/RW yang sudah bisa dibaca di dalam peta tata ruang yang ada di OSS. Baik. Lalu selanjutnya saya ingin membahas mengenai rencana tata ruang wilayah. Setelah memahami peran strategisnya, kita masuk ke ranah teknis nih Bapak. Rencana tata ruang ini apa saja yang telah disusun dan ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini, Bapak? Ya, kita semenjak Undang-Undang Cipta Kerja, kita memang sudah berusaha untuk menetapkan beberapa regulasi tata ruang. Jadi kalau tata ruang yang lama itu di Perda 8 tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Banyuwangi, setelah kita disepakati, disetujui untuk peninjauan kembali dan juga ada perubahan regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja, maka di tanggal 21 Maret tahun 2024 kita sudah ditetapkan yaitu di Perda 2 tahun 2024 tentang RT/RW Kabupaten Banyuwangi. Kita juga sudah ada turunan di Perbub RDTR yaitu di Perbub 8 tahun 2023 tentang RDTR kawasan Gelaga. Perbub 32 juga ada yaitu terkait dengan RDTR di Kabat, ada juga yang di Rogo Jampi, ada yang di Singonjuru dan juga ada yang di Genteng. Jadi hierarki dari tata ruang kita Banyuwangi ini sudah nyampe ke tataran rencana detail tata ruang. Tapi untuk investasi walaupun tidak di dalam rencana detail tata ruang yang sudah terintegrasi USS, kita masih bisa akomodir di dalam RT/RW Kabupaten Banyuwangi di perdanya. Oh, baik. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat proses penyusunan RT/RW Kabupaten ini dilakukan, serta siapa saja pihak atau pemangku kepentingan yang dilibatkan. Ya. Jadi pemangku kepentingan untuk penyusunan RT/RW Kabupaten Banyuwangi ini memang dimulai dari penyusunan RT/RW yang lama. Nanti ada peninjauan kembali. Kita minta izin kepada kementerian, boleh enggak RT/RW yang lama itu direvisi. Nah, itu kita sudah dapat draft kesepakatan ketetapan peninjauan kembali itu di tahun 2014. Lama ini. Ya, lama. Setelah itu ada materi teknis yang disusun oleh pihak konsultan yang itu diuji publikan, dikonsultasi publikan kepada masyarakat. Nah, kita juga melibatkan DPRD karena itu berperda kan. Iya, betul. Nah, setelah materi teknisnya sudah selesai, konsultasi publik semua elemen masyarakat, baik itu sektoral, memberikan masukan-masukan, maka produk dari materi teknis yang dibuat oleh konsultan dan sudah dikonsultasi publik di daerah itu nanti diuji kembali ke Kementerian ATR melalui rapat lintas sektor. Jadi semua yang menguji di daerah diuji lagi di tingkat kementerian. Jadi pertanian nanti ada memberikan masukan. Di Banyuwangi juga ada Hankam perhubungan terkait dengan bandara. Semua sektoral nanti menguji. Termasuk harus kita ada sinkronisasi tata ruang kabupaten dengan tata ruang provinsi, dengan tata ruang daerah lain, contoh yang berbatasan, yaitu kan termasuk yang dengan Situbondo, Bondowoso, Jember dan juga di Selat Balinya. Itu juga semua masuk di dalam materi teknik yang harus diuji lagi di tingkat lintas sektor di kementerian. Jadi kira-kira berapa lama itu Bapak dari pengajuan 2014 sampai fixnya 2024, 10 tahun. Wah, luar biasa. Lalu kira-kira perbedaan signifikan dari pembaruan utama dalam RT/RW yang baru dibandingkan dengan sebelumnya apa? Ya. Yang jelas kita di saat penyusunan yang Perda 8 tahun 2012 kita masih belum punya pemikiran bahwa pariwisata ini adalah roda perekonomian Banyuwangi yang utama. Waktu itu. Akhirnya setelah penyusunan di Perda 2 tahun 2024, kita tata ruang kita itu berbasis pariwisata. Yang mendukung sektor pertanian, yang mendukung sektor-sektor yang lain.
Karena di saat penyusunan dulu kita sepakat bahwa semua tempat adalah pariwisata. Ya, semua destinasi, baik itu destinasi yang produktif di tingkat industri, di tingkat apapun di masyarakat, ruang-ruang publik itu menjadi destinasi pariwisata. Sehingga dari situ kita bisa mengakomodir. Iya kan? Di saat lahan pertanian ini, lahan pertanian pangan berkelanjutan ataupun lahan sawah dilindungi, itu bisa menjadi bagian dari pariwisata. Sehingga kita bisa menaruh posisi-posisi tempat pariwisatanya di lokasi mana. Tapi tidak mengorbankan pertaniannya. Seperti itu. Termasuk kita mengakomodir bahwa Banyuwangi ini memiliki pantai yang panjang, kan seperti itu. Itu bagian dari destinasi yang harus kita unggulkan. Sehingga pos-pos pariwisata, tempat-tempat pariwisata di sekitar pantai ini kita akomodir dan dibuka, sehingga tumbuhlah hotel-hotel baru yang menghadap ke Lebih pantai. terstruktur gitu ya, Ya, Bapak. harus disusun sampai seperti itu. Baik, Bapak. Dokumen RT RW ini kan juga penting untuk diketahui masyarakat dan pelaku usaha. Bagaimana masyarakat atau investor dapat mengetahui peruntukan ruang sesuai dengan ketentuan RT RW yang berlaku? Ya. Sekarang sudah di open, sudah dibuka. Coba kalau nanti buka di Google, ya, nanti buka RDTR interaktif, ya. Seperti itu sudah muncul. RDTR Nanti interaktif. munculnya di OSS, nanti linknya di OSS, atau langsung buka OSS, nanti ada informasi terkait dengan lokasi. Di sana sudah ada dengan lokasi Banyuwangi, dengan titik koordinat mana, nanti peruntukannya apa, itu sudah muncul di dalam OSS. Baik. Berarti informasinya juga ada di digital ya, media Sudah digital ada. Baik. Lalu apa saja sih Bapak tantangan utama dalam implementasi RT RW ini di lapangan, dan bagaimana sih langkah pemerintah kabupaten dalam mengantisipasi tantangan tersebut? Yang jelas tantangan-tantangan ini kita awali dari sosialisasi dulu. Memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau mau berinvestasi atau membangun harus berdasarkan tata ruang, sehingga platform-platform digital ini harus gerak terus, termasuk podcast ini sehingga masyarakat kan bisa tahu, oh ternyata tata ruang itu seperti ini kan, seperti itu. Betul. Sehingga titik koordinat dimanapun di Kabupaten Banyuwangi itu harus ada regulasi atau harus ada jenis kegiatan, daftar kegiatan apa yang bisa dibolehkan di titik lokasi itu. Sehingga dalam berinvestasi itu mereka jangan beli dulu, ya kan, tapi tanya dulu kan gitu. Dulu, ya. Tanya dulu atau melihat dulu, oh tata ruangnya seperti ini, sehingga saya mau berinvestasi ini seperti ini. Baik. Harus tahu. Baik. Kita berpindah ke rencana detail tata ruang ya, Bapak. Sebenarnya apa sih perbedaan mendasar antara RT RW dan RDTR dalam konteks penataan ruang di daerah? Ya. Jadi yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah seperti tadi hierarkinya, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, itu terkait dengan skalanya. Kalau RT RW kabupaten itu skalanya 50.000. Kalau rencana detail tata ruang skalanya 5.000. Contoh gini, kalau kita naik dari ketinggian 50.000 ngelihat Banyuwangi kan kelihatan semuanya. Karena lebih tinggi kan ya. Betul. Tapi kalau kita turun lagi 5.000 sudah mulai kelihatan persil, oh rumah saya di sini. Iya. Ya kan itu. Iya, betul. Nah, sehingga kalau semua sudah rencana detail, daftar kegiatan yang dibolehkan di titik-titik lokasi itu sudah mulai kelihatan. Mulai bisa dibaca. Jadi kalau rencana tata ruang wilayah yang 50.000 itu masih secara umum. Ya, secara umum. Baik. Lalu selanjutnya nih Bapak, seberapa besar sih peran RDTR dalam mempercepat proses investasi dan memberikan kepastian lokasi bagi pelaku usaha? Ya. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan dengan 44 PP 5 Perpres itu rencana detail tata ruang ini memang bagian yang harus kita susun segera ke masyarakat. Jadi yang membedakan tadi itu, oh kalau seumpama di tingkat detail saya bisa tahu daftar kegiatan munculnya. Nah, nanti di dalam prosesnya mereka harus melibatkan forum penataan ruang daerah atau tidak. Jadi kalau nanti yang membedakan gini, rencana detail tata ruang yang sudah terintegrasi USS, dalam proses KKPR-nya, izin tata ruangnya, mereka tidak harus membayar PNBP di BPN. Gratis. Tapi kalau tidak masuk rencana detail tata ruang terintegrasi USS, maka mereka harus melibatkan forum, sehingga harus masuk loketnya BPN dulu untuk bayar PNBP.
Jadi ono gratis sama ndaknya gitu. Iya. Sehingga masyarakat juga berharap semua rencana detail di Kabupaten Banyuwangi bisa terintegrasi USS, harapannya seperti itu. Baik. Lalu apa manfaat utama RDTR bagi investor, pelaku usaha lokal dan pemerintah daerah, Pak? Ya jelasnya kemudahan Kemudahan. bagi masyarakat, kemudahan bagi kita, karena kita tidak usah lagi nanti forum penataan ruang daerah semua rencana detail sudah terintegrasi USS, karena masyarakat ketepatan waktu pelayanan itu juga sudah pasti gitu. Iya. Kan di saat mereka sudah punya hak atas tanah, dengan izin usaha apa yang mau ditentukan dengan daftar kegiatan yang sudah kebaca di rencana detail tata ruang, mereka bisa langsung klik dan sudah bisa langsung keluar izin tata ruangnya. Tapi kalau di luar RDTR yang terintegrasi OSS, mereka harus masuk dulu ke loket BPN, bayar PNBP, harus dilibatkan forum dalam mengkaji, ini membutuhkan waktu. Iya. Jadi lebih efisien ya, Bapak? Ya, lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, strategi apa dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan RDTR yang lengkap, terintegrasi, dan berbasis digital di seluruh wilayah kabupaten? Ya. Yang jelas kita komitmen untuk segera menyusun rencana detail tata ruang Kabupaten Banyuwangi dengan segera melalui ketersediaan anggaran dan ketersediaan SDM. Yang jelas rencana detail tata ruang Kabupaten Banyuwangi dengan Perda di atasnya, Perda 2 tahun 2024 tentang RT/RW, rencana detail tata ruang kita itu butuhnya 36 rencana detail. Sedangkan kita sekarang masih ada 6 rencana detail yang sudah ditetapkan, yang 5 baru terintegrasi USS, dan insya Allah di akhir tahun ini ada 3 lagi yang sudah ditetapkan lagi, berarti 9. Ya kan? Berarti 36 dikurangi 9, kita masih ada 27. Iya, 27-an yang masih belum. Sehingga itu tugas kita bersama, termasuk nanti tim anggaran untuk menganggarkan dan juga menyusun di tahun-tahun selanjutnya untuk target yang harus kita capai. Insya Allah target kita 5 tahun ke depan lah, di saat era 36. Ya itu sudah clear dan lengkap semua di tahun-tahun 5 tahun ke depan itu. Baik, Bapak. Dari sisi implementasi, sudah berapa wilayah atau kecamatan di Banyuwangi yang memiliki RDTR lengkap, Bapak? Dan bagaimana progres pengembangannya ke depan? Yang jelas sudah kita jelaskan bahwa target kita memang untuk rencana detail itu ada 36 rencana detail. Ya, walaupun kecamatan kita ada 25 kecamatan, tapi 25 kecamatan ini itu adalah batas administrasi. Tapi kalau batas perencanaan untuk rencana detail tata ruang itu memang idealnya 5.000 hektaran. 5.000, sehingga ada beberapa kecamatan yang bisa kita gabung menjadi satu. Contoh di Peraturan Bupati 32 tahun 2023 itu tentang RDTR wilayah perencanaan Kabat. Itu wilayahnya Kabat secara keseluruhan. Tapi kalau yang Gelagah Giri yang di Perbub 8 tahun 2023 itu kawasan Gelagah dan Giri kita gabung jadi satu. Jadi untuk batasan penyusunan rencana detail tata ruang itu tidak mengacu pada batas geografis, tapi mengacu pada batas wilayah perencanaan yang akan kita susun. Baik. Beranjak ke aspek yang sangat penting nih, Bapak. Kita berpindah ke kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu definisi dari KKPR itu dan bagaimana perannya dalam sistem perizinan berusaha saat ini. Jadi KKPR itu adalah bagian dari syarat dasar perizinan. Jadi syarat dasar perizinan itu ada 3. Ya, KKPR, persetujuan lingkungan, PBG dan SLF. PBG dan SLF satu kesatuan. KKPR adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Adalah pintu utamanya untuk proses perizinan. Jadi kalau KKPR-nya sudah tidak sesuai, maka tidak bisa lanjut ke izin-izin selanjutnya. Nah, seperti itu. Di KKPR itu adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kalau zaman dulu izin tata ruang itu namanya IPPT. Izin peruntukan penggunaan tanah zaman dulu yang ditandatangani Ibu Bupati. Pak Bupati zaman dulu, Bupati itu tanda tangan IPPT. Tapi zaman dulu beda. Izin tata ruang itu tiap daerah beda-beda. Se-Indonesia beda-beda. Di Jakarta namanya SKR, di Surabaya KRK, macam-macam beda-beda gitu. Sehingga investor
mancanegara atau investor domestik ini malah Banyuwangi izinnya seperti apa. Kalau zaman dulu, setelah Undang-Undang Cipta Kerja semuanya dijadikan satu, serempak sama. Ya namanya KKPR itu. KKPR Ya, ini. kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 13 itu menjadi syarat dasar. Baik. Bagaimana mekanisme permohonan dan penerbitan KKPR di Banyuwangi terutama melalui sistem OSS ini, Pak? Ya. Kalau sistem OSS jelas, yang dimaksud dengan OSS ini nanti ada izin berusaha ya. Jadi izin berusaha di Banyuwangi untuk saat ini masih mengacu di PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha. Sekarang sudah ada updating di PP 28 tapi masih belum jalan ya, PP 28 tahun 2025. Yang existing yang sekarang bahwa proses perizinan di Banyuwangi itu kalau berusaha semuanya termasuk se-Indonesia ini, bukan hanya Banyuwangi. Kalau berusaha masuknya ke OSS. Masuknya ke OSS. Semuanya OSS. Sehingga tadi kita sampaikan bahwa informasi tata ruang itu di OSS sudah ada. Iya kan? Iya betul, Nah, tadi sudah sehingga disampaikan. masuk OSS, bikin akun. Nanti di sana sudah dipandu. Oh, mau izin dengan KBLI yang mana atau izin kegiatannya apa, itu muncul di situ. Sehingga nanti bisa diruntut. Tata ruangnya oke, keluar, masuk ke persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan itu dasarnya memang di PP 28, PP 22 ya, sama PP 30. Itu kaitannya dengan persetujuan lingkungan yang di lingkungan hidup dan juga ada analisa dampak lalu lintas. Ada lalin di Dishub. Kalau itu sudah selesai semua, masuknya ke SIMBG, nanti PBG. Oh, iya. PBG itu bagi bangunan yang belum terbangun. Kalau SLF, sertifikat layak fungsi bagi bangunan yang sudah terbangun, maka harus ada legalitas, bahasanya sertifikat layak fungsi. Oke, baik. Tersedianya RDTR ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses KKPR, Bapak. Ya. Seberapa besar kontribusi RDTR ini terhadap percepatan penerbitan izin berusaha dan kepastian lokasi investasi? Ya tadi kan sudah dijelaskan, kalau sudah terintegrasi OSS, mereka batas waktunya sudah bisa langsung keluar otomatis. Kalau syaratnya sudah lengkap dan benar, mereka bisa terbit otomatis KKPR. Yang penting uploadnya sudah benar semua gitu. Baik. Dan datanya sudah benar semua bisa keluar. Tapi kalau yang belum terintegrasi OSS, maka mereka harus melibatkan forum, masuk loket BPN, bayar PNBP kan gitu kan. Perteknya keluar, nanti diupload lagi sama BPN, dibahas di forum. Nah, ini membutuhkan waktu. Kalau di SOP kementerian sih kita ada 20 hari. Ya 20 hari bagi berkas yang benar dan lengkap. Yang sulit ini kalau mereka sudah berkasnya ada kurang, ini bikin lama. Makin gitu lama kan. lagi. Iya Bapak. Ada nggak sih Bapak contoh investasi strategis yang berhasil tumbuh karena kepastian tata ruang dan kemudahan perizinan di Kabupaten Banyuwangi ini yang sudah terjadi gitu? Ya yang jelas sesuai investasi yang tumbuh di Banyuwangi di sektor pariwisata banyak ya, hotel-hotel berbintang. Ini kan sudah bagian dari investasi tata ruang yang sesuai dengan pola ruang yang di lokasi wilayahnya, termasuk investasi-investasi lain. Contoh yang terbaru kita juga ada mau menyusun kajian tentang investasi kawasan peruntukan industri. Nah, jadi kita di tata ruang kita itu ada masih mempertahankan kawasan peruntukan industri di Wongsorjo. Kalau zaman dulu itu Banyuwangi Industrial Estate Wongsorjo. Kita sediakan lahan sampai 1.500 hektar di lokasi itu, sehingga menjadi kawasan-kawasan peruntuk industri yang bisa tumbuh di sana yang kita tawarkan. Baik. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai tantangan kembali Bapak. Apa tantangan terbesar Bapak yang dihadapi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan realisasi pembangunan di lapangan? Ya, tantangan utamanya adalah ketidaktahuan investasi. Kadangkala ada masyarakat yang terlanjur sudah beli tanah, tapi karena aturan regulasi tata ruangnya sudah ditetapkan, maka mereka tidak bisa berkembang sesuai dengan keinginan. Ini tantangan utamanya seperti itu. Maka contoh ini ya, saya beli tanah 1 hektar, ternyata saya tidak melihat daftar kegiatan yang dibolehkan di lokasi tersebut, tata ruangnya seperti apa. Ternyata tata ruangnya adalah lahan sawah dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan rencana LP2B.
tanaman pangan. Itu kan nggak bisa, Iya. ya kan? Iya. Investasinya juga melulu ya harusnya sektor pertanian aja yang dibolehkan, nggak boleh dibangun. Jadi dari situ kita nanti bisa bisa sampaikan kepada masyarakat kalau mau berinvestasi di Banyuwangi ya lihat-lihat dulu lah tata ruangnya. Baik. Lalu seberapa penting peran koordinasi lintas sektor dan dukungan masyarakat dalam keberhasilan implementasi penataan ruang ini? Yang jelas tata ruang di Kabupaten Banyuwangi juga di Indonesia itu tidak yang menyusun itu bukan orang PU, tapi harus berdasarkan dari masukan semua sektor melalui lintas sektor itu. Jadi semua sektor, kalau di sana apa yang dibaca adalah kawasan pertanian, maka sektor pertaniannya yang harus memberikan masukan. Oh, harus bahasanya seperti ini, luasnya sekian, tempat yang idealnya seperti ini. Termasuk di sektor-sektor yang lain, termasuk industri tadi. Oh, ternyata Banyuwangi sudah punya Banyuwangi Industrial Estate di Wongsorjo. Kan tidak serta-merta kita bikin yang kawasan peruntukan industri yang besar nanti ditaruh di Gelagah, enggak mungkin. Iya. Jadi sektoral yang akan memberikan masukan-masukan dan juga data-data pendukung untuk disusunnya tata ruang. Baik. Keberlanjutan penataan ruang ini juga ditentukan oleh bagaimana generasi muda ya Bapak, karena yang akan melanjutkan juga generasi muda. Lalu langkah pemerintah kabupaten untuk melibatkan masyarakat terutama generasi muda dalam mendukung perencanaan tata ruang daerah ini apa? Ya. Yang jelas tata ruang ini apa yang sudah kita tetapkan ini kan berlaku 20 tahun ke depan. Ya kan? Berarti generasi-generasi saya lah 20 tahun ke depan sudah pensiun itu kan. Berarti kan harus ada yang melanjutkan. Updating yang melanjutkan oleh pemuda-pemuda atau masyarakat ataupun siswa-siswa. Dalam penyusunan rencana detail tata ruang di Kabupaten Banyuwangi, kita 22 tahun, hampir 3 tahun terakhir ini kita dapat magang dari Kementerian Pendidikan dan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian ATR. 3 tahun terakhir. Jadi ada mahasiswa magang yang memang ditugaskan untuk membantu menyusun tata ruang yang di daerah percepatan. Nah, yang bisa kita banyak sekali bantuannya sehingga itu bisa membuat proses penyusunan itu lebih cepat lagi. Baik. Kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari penerapan RT/RW, RDTR, dan KKPR ini. Lalu menurut Bapak apa dampak yang paling terlihat dari penerapan tata ruang yang baik terhadap perkembangan wilayah Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir? Yang jelas gini, yang paling terasa bangunan-bangunan sekarang sudah mulai menyediakan lahan parkir. Ya kan, mundur lah. Bagi betul. Bangunan baru mundur. Kalau zaman dulu di Jalan PB Sudirman itu sempadannya 0. Ya kan, di saat mereka membuat bangunan baru mereka harus mundur. Ya, sehingga kita mulai terasa kan, oh saya kesulitan nyari parkir. Saya ternyata kalau saya investasi di lokasi yang parkirnya sudah disediakan dengan ketepatan lokasinya, maka itu menjadi ramai. Itu sudah terasa kan seperti itu. Betul. Itu tata ruang. Sehingga tata ruang itu bisa menentukan sampai berapa koefisien dasar bangunan yang harus dibangun. Jadi kalau luasan tanahnya 1 hektar ataupun 100 meter persegi itu tidak boleh full dibangun. Ya kan? Oh, yang dibolehkan cuma 60%-nya, 70%-nya kan gitu. Berarti yang 30% apa? Dibuat parkir, dibuat taman. Nah, yang itu adalah bagian dari intensitas bangunan yang kita munculkan di dalam tata ruang kabupaten. Baik. Untuk target dan rencana besar Pemkab Kabupaten Banyuwangi dalam hal penataan ruang dan investasi untuk 5-10 tahun ke depan apa nih Pak? Yang jelas kita kepingin mengembangkan kawasan industri yang di Wongsorjo, karena ini angan-angan dan juga cita-cita pendahulu kita lah, mulai tahun 2010 itu sudah ada kajian terkait dengan Banyuwangi Industrial Estate Wongsorjo, karena di Wongsorjo ini sudah dibangun sarana prasarana dan sudah direncanakan sarana prasarana untuk pendukung kawasan industri. Contoh ya, Waduk Bajul Mati kan sudah dibangun, tapi mereka belum maksimal untuk aliran, cuma untuk ngaliri sawah aja, tapi untuk kawasan industrinya kan belum. Betul. Secara tata ruang kawasan industrinya sudah kita siapkan, tinggal nyari investornya kan itu. Baik. Termasuk yang tol. Tol itu kita akomodir juga, nanti di tata ruang kita ada 2 gate
pintu tol yang di Bajulmati dan juga di Bulusan. Nah, itu juga bagian dari pemantik untuk perekonomian di kawasan Betul. tersebut, sehingga tata ruang kita itu lebih bisa Kembangkan ya Bapak. dikembangkan. Baik, untuk yang terakhir nih Bapak, kami ingin mendengar pesan langsung dari Bapak untuk masyarakat dan calon investor. Harapan dan ajakan Bapak kepada masyarakat serta pelaku usaha agar bersama-sama mendukung penataan ruang demi kemajuan Banyuwangi. Silakan Bapak. Tata ruang di Banyuwangi sudah ditetapkan baik itu di Perda ataupun di peraturan bupatinya. Maka harapan kita bagi masyarakat yang mau berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi, lihatlah tata ruangnya lah. Jadi sebelum berinvestasi lihat dulu tata ruangnya. Diamati daftar kegiatan yang dibolehkan, dan itu sudah open, sudah terbuka melalui OSS. Jadi kalau semua masuk di web ataupun di aplikasi Google, nanti buka di ossgo.id, di sana nanti informasi terkait dengan lokasi nanti bisa dilihat tata ruangnya, sehingga kalau semua sudah berinvestasi di Banyuwangi dengan tata ruang yang sudah sesuai, maka proses perizinannya insya Allah bisa lancar. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas penjelasannya Bapak, kesempatannya telah hadir di podcast ini. Dari obrolan kita tadi kita bisa melihat bahwa RT/RW dan RDTR bukan sekedar dokumen teknis tetapi menjadi panduan utama dalam mengarahkan pembangunan lintas sektor dan mempercepat perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Dengan adanya inovasi digital serta penerapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan sistem OSS, Banyuwangi terus berbenah untuk menciptakan ekosistem investasi yang cepat, pasti dan juga kompetitif. Semoga informasi hari ini bermanfaat bagi masyarakat maupun para pelaku usaha yang ingin ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Terima kasih juga untuk Sobat Radar yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa untuk saksikan podcast Hengono Tunggali di episode selanjutnya hanya di Jawa Pos Radar Banyuwangi. Saya Devi Fatihatul Asliha pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.